Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Sustian. Dalam video kita kali ini kita akan membahas mengenai hal yang lagi viral saat ini ya, yakni kemarin-kemarin sempat ada berita bahwa gaji seorang karyawan sebesar 5 juta itu dipotong pajak 5%. Nah, kemudian setelah itu bikin gempar para netizen, banyak juga yang ya mencibir dan sebagainya, kok gaji 5 juta dipajakinya 5% gitu. Nah, kemudian dari DJP sendiri memberikan klarifikasi, bahkan Bu Sri Mulyani sendiri juga sampai memberikan klarifikasi bahwa penghitungan pasal 21-nya tidak seperti itu. Gitu ya. Jadi tidak langsung misalkan saya punya gaji 5 juta sebulan, langsung dikalikan 5%. Karena dalam PPh pasal 21, khususnya karyawan, itu ada banyak komponen-komponen penambah maupun pengurang. Seperti BPJS, kemudian ada biaya jabatan, ada PTKP, dan sebagainya. Jadi, tidak langsung misalkan kalau kita gajinya 5 juta, langsung dikalikan 5% gitu ya. Bahkan sebenarnya setelah adanya Undang-Undang HPP kemarin, itu relatif pajaknya, khususnya karyawan, itu relatif semakin rendah gitu ya, karena eh, di pasal 17 sendiri Undang-Undang PPh orang pribadi ya, bracket lapisan pertama itu dinaikkan dari yang awalnya 50 juta, sekarang menjadi 60 juta. Artinya apa? Kalau di aturan yang lama, apabila misalkan penghasilan bersih kita selama 1 tahun, itu kalau dulu misalkan di bawah 60 juta gitu, maka kita bisa kena dua lapisan tarif, 5% dan 15%. Artinya menurut hitung-hitungan PPh pasal 21-nya besar gitu ya, lumayan besar. Nah, dengan adanya Undang-Undang HPP yang baru kemarin, mulai berlakunya tahun 2022 ya, tahun pajak 2022, bracketnya dinaikkan dari yang awalnya tadi ya, dari yang awalnya 50 menjadi 60. Artinya kalau sekarang penghasilan Anda misalkan 60 juta atau ke bawah, itu hanya mendapatkan single rate saja. Jadi hanya 5% saja gitu ya. Jadi bukan 5 dan 15% karena tarif PPh orang pribadi itu sifatnya progresif. Jadi semakin besar penghasilan, semakin besar tarifnya. Nah, kalau sekarang di bawah 60 juta itu hanya 5% saja. Walaupun ya misalnya mungkin disederhanakan oleh para wartawan gitu ya. Oh, berarti kalau 5 juta kali 12 bulan itu kan 60 juta ya. Oh, berarti kalau kalau seperti itu gaji saya 5 juta kenanya 5% dong gitu. Jadi potongan-potongan aturan itulah yang diambil sebagai berita oleh para pekerja media ya, atau khususnya para wartawan seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan seperti apa penghitungan PPh pasal 21 khususnya bagi karyawan ya, dengan sebelum dan setelah adanya Undang-Undang HPP kemarin. Nah, jadi kita di sini akan mencoba belajar mengenai PPh pasal 21 karyawan, mulai dari yang sederhana sampai nanti yang ditambah, misalkan ada iuran BPJS, iuran pensiun, dan sebagainya. Oke, selamat menyaksikan ya tutorialnya berikut ini. Oke, jadi di sini kita coba pertama, jadi di sini ya ada beberapa berita seperti yang tadi, misalkan kalau saya Google, gaji 5 juta, pajak 5% gitu ya. Ada banyak berita-berita viral di sini, misalkan di media Kompas, misalkan Sri Mulyani beri simulasi gaji 5 juta, kena potong pajak 5% gitu ya. Ini sekedar beritanya saja, maksudnya sekedar sederhananya saja seperti itu. Kemudian ada juga dari Republika, waduh, karyawan gaji 5 juta dikenakan pajak 5% gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita hitung-hitungan tadi ya, sebenarnya ini malah turun gitu ya. Pajaknya malah turun, bukan malah naik sebenarnya gitu. Kenapa? Karena tadi adanya Undang-Undang HPP tadi. Nah, kita mencoba untuk simulasi sekarang. Eh, ini nanti aja. Misalkan dengan yang lebih sederhana dulu ya. Hitung-hitungan sederhana. Nah, komponen PPh pasal 21 itu biasanya dari gaji gitu ya.
dari gaji misalkan. Nah, kita asumsinya tadi ya, misalkan kita coba gajinya sendiri sekarang 5 juta gitu. Oke, kita 5 juta di sini. Nah, anggap aja ini adalah sudah netnya ya. Jadi setiap bulan yang dia terima bersih sebesar 5 juta rupiah seperti itu. Nah, kemudian setelah itu ada yang namanya pengurang. Pengurang ini namanya adalah PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Nah, sederhananya PTKP ini adalah semacam fasilitas pengurang untuk biaya hidup kita gitu. Jadi asumsinya misalkan katakanlah saya seorang karyawan belum menikah, misalkan, maka PTKP saya selama 1 tahun adalah sebesar 54 juta. Atau kalau dibagi 12 bulan, itu berarti sebesar 4,5 juta setiap bulannya. Artinya, dengan gaji 5 juta di sini, asumsinya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, asumsinya adalah biaya hidup saya sebesar 4,5 juta rupiah. Gitu ya. Jadi misalkan di sini PTKP, oke, PTKP tadi em, kita insert dulu. Gaji misalkan setahun ya, asumsinya berarti ini sudah net, maka asumsinya selama kalau misalkan kita bekerja selama 12 bulan, maka 5 juta tadi kita kalikan 12 bulan, maka sebesar 60 juta rupiah. Sementara tadi PTKP-nya ya, PTKP selama 1 tahun untuk seorang karyawan yang belum menikah, maka sebesar 54 juta. Jadi setiap orang karyawan, orang pribadi maupun karyawan ya, non UMKM, itu mendapatkan fasilitas pengurang sebesar 54 juta rupiah. Ini asumsi adalah biaya hidup kita. Kalau misalkan kita sudah menikah, punya tanggungan, punya anak, dan sebagainya, maka PTKP ini semakin besar. Kalau misalkan kita menikah, dapat tambahan 4,5 juta lagi. Kalau kita memiliki tanggungan atau anak, maka kita mendapatkan 4,5 juta lagi per tanggungan. Jadi misalkan katakanlah kita punya 3 anak gitu ya, maksimal 3 tanggungan. Kalau misalkan kita punya 3 anak, berarti 3 dikalikan 4,5 juta. Itu asumsi misalkan tadi ya, PTKP kita, status kita misalkan adalah menikah dengan 3 tanggungan atau menikah dengan 3 anak seperti itu. Maka PTKP-nya berarti kita total semua 54 juta untuk diri sendiri, 4,5 juta karena kita sudah menikah, dan 3 kali 4,5 juta, artinya sekitar 13,5 juta itu karena kita memiliki tanggungan anak. Jadi kalau di total-total setahun, PTKP kita adalah sebesar 72 juta. Itu baru PTKP ya, gitu. Nah, di sini sederhananya, ya tadi ya, kita belum menikah misalkan, maka gaji setahun dikurangi PTKP, hasilnya adalah penghasilan kena pajak. Atau biasanya saya lebih suka menyingkatnya adalah PHKP. Hanya kecil ya, karena dari kata penghasilan. PPH itu kan hanya kecil juga. Nah, hasilnya berarti di sini 6 juta kita kurangi 54 juta rupiah. Maka sebesar 6 juta rupiah. Ini adalah penghasilan kena pajaknya. PPH pasal 21 berutangnya. Nah, kita balik lagi ke aturan di Undang-Undang HPP ya. Di terkait dengan tarif orang pribadi, bracketnya sekarang itu ada 5 lapis. Jadi kalau ini sekedar merefresh saja sebenarnya, 0 sampai 60 juta itu tarifnya adalah 5%. Kemudian berarti 60 di sini, 60 sampai 250 hasilnya atau tarif pajaknya adalah sebesar 15%. Kemudian 250 sampai 500 juta ini adalah 25%. Kemudian 500 juta sampai dengan 5 miliar ini adalah sebesar 30%. Kemudian di atas 5 miliar baru kena tarif 35%. Ini adalah tarif terbaru ya, tarif terbaru dan mulai berlaku sejak tahun 2022. Tahun pajak 2022 yang mana sebenarnya kalau kita angkat beritanya sekarang sebenarnya sudah lumayan basi juga ya gitu. Karena harusnya ini eh, sudah teman-teman ketahui harusnya dari sejak tahun awal tahun kemarin sebenarnya gitu. Cuman ya nggak masalah, kita merefresh lagi aja.
Kalau di aturan yang lama, ini kan yang lama ya. Sorry, ini yang baru setelah adanya HPP. Nah, kalau yang lama itu hanya di sini 0 sampai 50 juta. Ini 5%. Jadi perbedaannya di bracket pertama ini ya. Kemudian di situ ini hampir sama 250 juta, 50 sampai 250 ini 15. Kemudian 250 sampai 500 juta ini sama 25%, dan di atas 500 juta ini sebesar 30%. Jadi sebenarnya bracketnya ditambahkan ya. Jadi yang atas ini, jadi semakin besar penghasilan Anda, pajaknya semakin besar sampai 35%, sementara yang bracket bawah itu diturunkan atau dinaikkan ya, batasannya dinaikkan jadi 60 juta. Jadi ada selisih 10 juta di situ. Oke, itu sekedar tarif. Nah, kita balik lagi ke aturan yang ini. Nah, kemudian ini kita kalikan tarif berapa? Berhubung di sini ya. Jadi angka ini, angka 0 sampai 60, 60 sampai 250 dan sebagainya, itu kita ambil dari sini. Jadi bukan dari ini, bukan dari 60 jutanya, tapi dari yang 6 jutanya saja. 6 juta tadi dari mana? 60 dikurangi 54 juta. Artinya berarti saya harus pakai tarif yang berapa, Pak? Berarti ya 0 sampai 60 juta itu kan berarti di sini ya. 6 juta itu kan antara 0 sampai 60. Artinya berarti gimana? Ya sudah, berarti langsung 6 juta rupiah, langsung kita kalikan 5%. Oke, 300.000 rupiah untuk 1 tahun. Jadi asumsinya, misalkan gaji Anda bersih selama 1 tahun sebesar 60 juta, pajaknya adalah sebesar 300.000 rupiah. Ini adalah setahun. PPh bulanan Anda, asumsi ini masih sama, berarti ini tinggal kita bagi 12 bulan. Jadi hanya sebesar 25.000 rupiah. Artinya, gaji bersih Anda setelah pajak sebulan berarti ya tinggal kita ini 5 juta dikurangi dengan 25.000 rupiah. Jadi Anda masih mendapatkan sebesar 4.975.000 rupiah. Ini 25.000 per bulan itu saya kira bukan apa ya, bukan jumlah yang besar dibandingkan misalkan ya saya nggak tahu biaya hidup atau ya jauh lebih murah dibandingkan 1 cup kopi em, ya yang biasa Anda minum gitu ya, seperti itu setiap bulannya. Jadi masih bisa terima sebesar 4.975.000 rupiah. Atau misalkan tadi ya, kalau sebulan gimana? Bersih setahun setelah pajaknya berarti berapa? 60 juta di sini dikurangi 300.000 rupiah. Jadi masih ada sekitar 59.700.000 rupiah. Gitu ya. Jadi seperti inilah penghitungan yang seharusnya ya, yang seharusnya apabila Anda seorang karyawan memiliki gaji bersih ya, asumsinya ini gaji bersih belum apa? Belum ditambah atau dikurangi dengan BPJS, iuran pensiun, eh, apa biaya jabatan dan segala macamnya. Ini masih yang sangat sederhana seperti itu. Jadi kurang lebih seperti ini cara menghitungnya. Nah, kemudian lanjut ke berikutnya. Ini kan yang sederhananya. Bagaimana misalkan kalau gaji 5 juta ini itu misalkan katakanlah saya apa ada BPJS segala macamnya seperti itu. Nah, di sini saya sudah siapkan kalkulator PPh pasal 21-nya. Ini asumsi ya. Jadi ini bisa kita lihat di sini. Misalkan gaji pokoknya misalkan katakanlah 5 juta rupiah. Oke, kemudian tunjangan misalkan kalau ada ya, tunjangan kalau ada em, katakanlah tunjangannya misalkan 2 juta rupiah, kemudian ada uang makan misalkan, uang makan katakanlah dalam 1 bulan ada uang makan masuk katakanlah misalkan 400.000 rupiah. Oke, kemudian di bulan tersebut juga kita mendapatkan uang lembur gitu ya, uang lembur sebesar 500.000 rupiah di sini.
Nah, berarti asumsinya berarti total penghasilan bruto kita berarti sebesar ini 7.900.000 rupiah. Atau kalau mau kita paskan gitu ya, jadi misalkan ini jadi 8 juta aja. Oke, jadi gaji pokok 5 juta, tunjangan 2 juta, uang makan 500.000, uang lemburnya 500.000 rupiah. Kemudian misalkan perusahaan Anda em, apa ikut ikut BPJS gitu ya, tenaga kerja maupun kesehatan di sini, maka di sini sudah ada hitung-hitungannya. Yang boleh jadi penambah penghasilan itu terkait dengan premi yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Terkait apa? Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan juga premi BPJS Kesehatan yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Untuk apa namanya tarif-tarifnya sendiri ini bisa menyesuaikan ya. Ini tidak mutlak gitu ya, bisa disesuaikan aja. Misalkan jaminan hari tua itu sebesar 3,7. Untuk jaminan hari tua sendiri yang dibayarkan oleh perusahaan itu tidak termasuk ke dalam penambah penghasilan. Jadi kalau JHT yang dibayarkan oleh perusahaan itu tidak termasuk ke dalam penambah penghasilan di sini. Sementara yang boleh jadi penambah adalah sebesar ini ya, JKK aja, jaminan kecelakaan kerja sebesar asumsinya misalkan 0,24 dikalikan berapa? Dikalikan gaji pokoknya saja ya. Jadi kita ikut aturan BPJS, jadi yang dikalikan adalah gaji pokoknya saja. Sebesar Rp12.000 di sini, kita masukkan ke sini. Kemudian jaminan kematian juga sama, jaminan kematian ini sebesar 0,3. 0,3 di sini 15.000 ya, 0,3 kali 5 juta tadi, dikalikan ini 5 juta, hasilnya adalah 15.000 plus premi jaminan kesehatan. Premi kesehatan itu sebesar 4%. Jadi kan kalau kesehatan itu BPJS Kesehatan kan 5% ya. 4%-nya ditanggung oleh perusahaan, 1%-nya ditanggung oleh karyawan. Nah, eh, BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh pemberi kerja itu dimasukkan sebagai penambah penghasilan. Artinya di sini 4% dikalikan 5 juta rupiah, hasilnya adalah 200.000, kita masukkan ke sini. Oke, kemudian kita jumlahkan penghasilan brutonya semuanya, mulai dari gaji pokok tadi ya, plus premi-preminya juga, ketemu penghasilan bruto sebesar 8.227 rupiah di sini. Oke, ini adalah penghasilan bruto setiap bulan. Sorry, bukan setiap bulan ya. Ini adalah penghasilan bruto sebulan ya, di bulan tersebut, yang kita terima di bulan tersebut. Untuk penghasilan tidak teratur, ini asumsinya adalah kita terima bonus, THR, jasa produksi, tantim, dan sebagainya. Yang tidak setiap bulan kita terima. Kan contohnya THR itu pasti kita terimanya hanya setahun sekali. Bonus juga sama. Kalau tidak ada, berarti ini tidak usah kita isi. Berikutnya ada yang namanya biaya jabatan di sini. Oke, untuk biaya jabatan sendiri ini sepertinya oke, ini harusnya untuk biaya jabatan sendiri sebenarnya angkanya ini kita coba perbaiki dulu. Harusnya kalau 8 juta kita kalikan 5%. Oke. Jadi harusnya ini jadi biaya jabatan itu apa sih? Biaya jabatan itu adalah semacam fasilitas pengurang ya, fasilitas pengurang yang diberikan kepada karyawan tetap atau pegawai tetap gitu ya. Jadi khusus untuk apabila kita sebagai pegawai tetap di sebuah perusahaan, kita mendapatkan biaya jabatan di situ. Berapa? 5% dari penghasilan bruto sebulan. Maksimal 500.000 setiap bulannya atau 6 juta kalau setahun gitu ya. Jadi misalkan di sini ini misalkan 8 juta tadi ya.
ini kalau saya kalikan di sini, kalau saya kan 5%, hasilnya kan 400 ini ya. Jadi ini masih salah. Oke, jadi harusnya ini kita kalikan 5%, oke. Hasilnya adalah 411.350 rupiah. Artinya masih di bawah 500. Oke, ini kita apa namanya? Kita kasih segini karena kalau hasilnya misalkan di atas 500, maka 500 lah yang kita pakai. Nah, kemudian ada juga namanya iuran pensiun. Iuran pensiun ini juga ada ketentuannya ya. Iuran pensiun adalah iuran pensiun yang dibayarkan sendiri oleh karyawan. Iuran pensiun dibayarkan oleh karyawan biasanya sebesar 1% dari penghasilan gaji pokoknya ya. Jadi di sini iuran pensiun 50 juta, sorry 50 ribu, 1% dari 5 juta rupiah. Ada juga iuran jaminan hari tua. Iuran jaminan hari tua atau JHT ya, BPJS Tenaga Kerja JHT itu biasanya sebesar 2%. Jadi kalau iuran BPJS JHT, jaminan hari tua, yang dibayarkan sendiri oleh karyawan, maka itu boleh jadi pengurang di sini. Boleh jadi pengurang sebesar 100.000 rupiah. Oke, ini kita total semuanya. Hasilnya adalah 561.350 rupiah. Kemudian penghasilan tadi ya. Nah, setelah tadi ya ketemu penghasilan brutonya di sini, kemudian ada pengurangnya juga, berarti penghasilan netonya berapa? Penghasilan netonya berarti ini tadi, 8 juta ini tadi ya, 8 juta, kemudian kita kalikan 12 dulu ya. Jadi 8 juta ini kita kali 12 di sini, sebesar 98 juta di sini, 98 juta 724 ribu. Kemudian biaya jabatan tadi, ya ini asumsinya tadi ya. Langsung aja misalkan. Kemudian iuran JHT juga sama ya, iuran JHT semuanya kita kalikan 12 juga. Oke, kemudian jumlah pengurangnya adalah segini. Pengurangnya dari mana? Pengurang dari biaya jabatan ditambahkan dengan iuran pensiun plus JHT setahun. Ketemu penghasilan neto di sini, penghasilan netonya berarti 98 juta ini dikurangi dengan penghasilan neto segini. Oke, kemudian setelah itu kita kurangi dengan PTKP ya. Sama seperti tadi ya, jadi penghasilan neto dikurangi PTKP. PTKP-nya berapa di sini? 72 juta. Dari mana angka ini? Asumsi tadi ya, misalkan di sini PTKP-nya menikah dengan status K3, kawin dengan 3 tanggungan. Berarti totalnya adalah sebesar 72 juta rupiah di sini. Oke, kemudian setelah itu penghasilan kena pajaknya berarti sebesar 91 juta ini kita kurangkan dengan 72 juta sekian ini. Jadi 91 dikurangi 72 ini hasilnya adalah 19 juta 987 ribu rupiah ya. Kenapa kok ini jadi ribuan? Karena secara aturan untuk penghasilan kena pajak sendiri itu dibulatkan ribuan ke bawah gitu ya. Jadi misalkan kalaupun hasilnya misalkan di sini kan harusnya sekitar ya 200 ribu ya, masih ada sisa, sorry. 200 perak di sini masih ada sisanya. Nah, 200 perak ini kita hilangkan gitu. Jadi pembulatannya ribuan ke bawah. Ya, jadi walaupun misalkan belakangnya itu 999 misalkan. Tetap itu yang kita hilangkan. Jadi yang ratusan rupiahnya itu kita hilangkan. Nah, dari sini misalkan tinggal kita kalikan berapa tadi? Penghasilan kena pajaknya 19 juta. Artinya masih berada di range yang bracket pertama ya, 0 sampai 60 juta. Berarti ini tinggal kita kalikan berapa? 5%. Gitu. Jadi 19 juta ini kita kalikan 5% saja. Asumsi ya, misalkan ini. Oke, kita coba.
Oke, tadi ya 999 tadi. Oke, ini adalah penghasilan selama asumsi setahun ya. Nah, pasal 21 itu kan dipotongnya setiap bulan. Nah, berarti ini kita balikan lagi. 999 ini kita bagi 12 bulan di sini. 12 bulan dari mana? Ya, asumsi dia bekerja selama 12 bulan. Berarti total potongan di bulan tersebut adalah sebesar 83.279 rupiah di sini ya. Jadi potongan pasal 21 di bulan tersebut adalah sebesar 83 ini. Nah, berarti asumsinya berarti take home pay dia yang dia terima bukan setiap bulan. Yang dia terima di bulan tersebut itu adalah gaji bulanan, kemudian ditambahkan dikurangi dengan potongan iuran BPJS dan potongan pasal 21. Artinya take home pay yang dia terima di bulan tersebut adalah sebesar 8.628.721 rupiah di sini. Gitu ya. Jadi ini kalau mau penghitungan yang lebih detail lagi terkait karyawan ya. Kalau tadi kan sederhananya seperti itu ya. Sederhananya kalau misalkan gaji saya bersih 5 juta. Sementara yang kedua di sini adalah kalau misalkan ya eh, ada macam-macam tadi ya elemen-elemennya. Ada BPJS, ada iuran pensiun, ada biaya jabatan segala macam. Seperti itu. Kemudian PTKP-nya juga berpengaruh juga. Oke. Oke, barangkali itu terkait dengan apa? Penghitungan ya, penghitungan PPh pasal 21 karyawan. Semoga video ini bisa mencerahkan khususnya bagi teman-teman karyawan, tidak perlu takut apa marah apalagi gitu ya. Oh, kok saya gaji 5 juta aja langsung dipotong 5% gitu. Tidak langsung seperti itu, tapi ada hitungan-hitungannya yang lebih detail lagi ya, seperti itu. Untuk penghitungan yang lebih detailnya lagi, silakan teman-teman subscribe channel ini, khususnya di playlist ada PPh Pasal 21, jadi di situ lumayan lengkap, kita membahas beberapa contoh soalnya ya. Misalkan kita terima bonus seperti apa, misalkan kita terima rapelan seperti apa, dan sebagainya, termasuk juga apabila teman-teman karyawan mau melaporkan SPT tahunannya menggunakan e-filing seperti apa. Semoga informasi ini berguna bagi Anda. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.